Selamat pagi, saya akan menyampaikan tentang makalah pengantar ilmu politik yang bersumber dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Prof. Miriam Budiarjo. Saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi, Universitas Indonesia Cendana Kupang. Kita langsung saja. Baik, pada bab pertama membahas tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pada bagian pertama membahas tentang perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mengaruhi. Ya, saya langsung masuk kepada bagian kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Ada kalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau sains atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan itu? Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu, ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Yang berikut adalah tentang definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemai Ripah Laujinawi. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai Eendam Ononia atau the good life. Di bawah ini ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus. Kita bisa lihat di sini ada yang menurut Rod Hegwe et al. Dan juga menurut Andre Hollywood. Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukan sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah 1. Negara, 2. Kekuasaan, 3. Pengambil keputusan, 4. Kebijakan, 5. Pembagian. Berikut adalah bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai politik, golongan-golongan atau grup, dan pendapatan umum dan hubungan internasional. Dari keempat bidang itu sudah terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang berikut kita akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama dengan sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbangkan bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu-ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya, sedangkan sarjana politik biasanya lebih melihat ke depannya. Berikutnya dengan ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan lainnya yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta. Hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya, ilmu hukum, ilmu ekonomi, statistik, demografi atau geografi, dan ilmu administrasi. Berikutnya pada bab kedua membahas tentang konsep-konsep politik.
Dalam konsep-konsep politik ada tentang teori politik. Dalam teori politik, konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup beberapa bagian, yaitu masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Menurut Robert M. mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata atau society means a system of order regulation. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Berikut adalah tentang negara. Kita bisa melihat tentang negara di sini. Jadi, definisi umum dari negara dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolitas terhadap kekuasaan. Di sini negara juga mempunyai sifat, tapi sifat umumnya itu setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Wilayah, 2. Penduduk, 3. Pemerintah, 4. Kedaulatan. Berikutnya kita masuk pada konsep kekuasaan. Perumusan yang umumnya dikenal ialah bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang pelaku lain sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dalam perumusan Talcott Parsons yang diterjemahkan secara bebas mengatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Ya, kita masuk pada bab yang ketiga, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada pendekatan legal atau institusional. Pendekatan ini sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Yang berikut pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II. Yang berikut ada pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku, muncullah kritik dari kubu lain yaitu dari kalangan Marxis. Yang berikut ada pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pendekatan ini muncul dan berkembang sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Yang berikut adalah pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Sini kita bisa lihat sendiri ada kesimpulan dari bab yang ketiga. Kita masuk pada bab keempat, yaitu tentang demokrasi. Yang pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata rakyat berkuasa atau government by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kretain berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Di sini juga saya sudah uraikan tentang sejarah perkembangan. Selanjutnya masuk pada bab yang kelima, tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Ada bagian pengantar.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linearnya bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet seperti yang dipakai di Uni Soviet. Dalam istilah demokrasi rakyat yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Dalam dekade 50-an telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Semua istilah demokrasi ini berlandaskan aliran pikiran komunisme atau Marxisme-Leninisme ajaran Marx seperti yang ditafsir oleh Lenin. Dan berikut ini adalah ajaran tentang Karl Marx. Materialisme historis. Pokok-pokok materialisme dialektis dipakai oleh Marx untuk menganalisis masyarakat mulai dari permulaan zaman sampai masyarakat di mana Marx berada. Kita lanjut. Demokrasi rakyat. Menurut peristilah komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator predator. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara Eropa Timur seperti di beberapa bagian negara ini. Pertumbuhan demokrasi rakyat berbeda di tiap negara sesuai dengan situasi sosial politik setempat. Di Uni Soviet, sebagai hasil dari perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis, pada akhirnya hanya diakui adanya satu partai dalam masyarakat. Golongan-golongan lainnya disingkirkan secara paksa. Yang berikut adalah demokrasi nasional. Golongan komunis terpaksa meninjau kembali konsep demokrasi nasional yang baru dicetuskan itu dan menentukan sikap terhadap negara borjuis nasional yang tidak memihak tetapi membatasi ataupun menutup sama sekali ruang gerak partai-partai komunis. Masuk pada bagian selanjutnya, yaitu kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan terhadap komunis. Keruntuhan rezim sejak 1989 di berbagai negara memunculkan beragam teori dari penjelasan. Leslie Holmes dalam bukunya mencoba merangkum beragam pendekatan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya yang berkembang untuk menjelaskan kejatuhan rezim komunisme di berbagai negara, terutama di Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Sejak 1989, berbagai pendekatan itu menjelaskan kejatuhan rezim komunis karena faktor Gorbachev, kegagalan ekonomi, peran kekuatan posisi, kompetisi dengan negara-negara barat. Koreksi dan reinterpretasi pada ajaran Marxisme jangkauan wilayah pengaruh perlu terlalu luas teori perbandingan tentang revolusi, teori perbandingan tentang modernisasi dan teori. Yang berikut masuk pada bab 6, yaitu tentang Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, undang-undang dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Berikut selanjutnya, di samping undang-undang mempunyai status legal yang khusus, ia juga merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Banyak undang-undang juga mencerminkan dasar-dasar negara serta ideologinya. Sering unsur ideologi dan moralitas ini dijumpai dalam mukadimah suatu undang-undang. Yang berikut ada konstitusionalisme. Undang-undang sebenarnya tidak dapat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang
sebelum undang-undang pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintahan perlu dibatasi kekuasaannya atau the limit state, agar penyelenggaranya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian timbul konsep the constitutional state, di mana undang-undang dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep rule law. Yang berikut adalah ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun undang-undang satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Ada yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang atau amandemen. Yang keempat, ada kalanya menurut larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Yang berikut, pergantian Undang-Undang Dasar. Ada kalanya suatu undang-undang dasar dibatalkan dan diganti dengan Undang-Undang Dasar baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa Undang-Undang Dasar yang tidak ada lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Yang berikut, perubahan Undang-Undang Dasar Amandemen. Di Indonesia, wewenang untuk mengubah undang-undang ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dengan ketentuan bahwa adalah 2 dari 3 anggota MPR, sedangkan usul perubahan undang-undang harus diterima oleh 2 atau 3 dari anggota yang hadir. Sejak tahun 1999, tak lama setelah rezim Orde Baru berakhirnya kekuasaan, Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemen. Banyak perubahan yang sangat substansial dalam ketatanegaraan kita yang berubah akibat dari adanya amandemen tersebut. Yang berikut, Undang-Undang Dasar tertulis dan Undang-Undang Dasar. Yang berikut ada Undang-Undang Dasar tertulis dan Undang-Undang Dasar tidak tertulis. Suatu undang-undang umumnya disebut tertulis bila merupakan suatu naskah, sedangkan undang-undang tak tertulis tidak merupakan suatu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk Undang-Undang Dasar tertulis adalah Undang-Undang Dasar bernaskah, sedangkan untuk Undang-Undang Dasar tak tertulis adalah Undang-Undang tak bernaskah. Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa undang-undang yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 cukup memberi kerangka konstitusional untuk dipakai dalam menghadapi masa depan. Perumusan ini juga tidak mengekang generasi-generasi baru untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya, sehingga dengan segala kelemahan yang melekat padanya dapat diterima oleh semua golongan masyarakat untuk kurun waktu yang cukup lama sebelum kemudian pada tahun 1999 sampai 2002 diamandemen. Hanya ini presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.